Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, Bu Erni, beliau teman saya di Eta. Bapak aja. Jadi pagi ini, ibu-ibu sekalian, saya Dr. Abdi, yang kalau beberapa dari ibu juga sudah mengenal saya, biasa jadi pasien saya di poli, biasanya dengan sakit lututnya atau sakit boyoknya gitu. Pagi ini saya diminta oleh klub DM-nya Melia untuk mengisi sedikit materi untuk ibu-ibu sekalian, untuk bapak-bapak, dan kemarin diisi untuk mengisi masalah stroke. Jadi minta waktu sebentar ya ibu-ibu sekalian ya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, mengenai stroke itu apa toh yang namanya stroke itu. Jadi stroke itu adalah suatu penyakit datangnya dari otak kita yang murni diakibatkan oleh karena adanya gangguan pembuluh darah yang ada di otak. Jadi kalau misalnya ada penyakit di otak tapi penyebabnya bukan karena pembuluh darah otaknya, maka penyakitnya bukan stroke. Bisa misalnya tumor, bisa penyakit yang lain seperti itu. Tapi kalau penyakit itu diakibatkan oleh karena ada masalahnya di pembuluh darah, maka itulah yang kemudian sering disebut stroke, yang Bapak Ibu sering ketemukan di masyarakat, banyak dari bapak-bapak ibu-ibu yang terkena, itu namanya stroke. Nah, stroke itu biasanya ada dua gangguan di pembuluh darahnya, di darah otaknya itu ada dua. Yang satu itu modelnya adalah ada sumbatan di pembuluh darah di otaknya. Yang kedua biasanya ada pecah, pembuluh darahnya pecah. Nah, yang kedua ini kan hasilnya lebih parah karena pembuluh darahnya pecah. Nah, kemudian apa tanda-tandanya kan gitu? Atau kemudian nanti penyebabnya apa bisa kemudian terkena stroke seperti itu? Nah, yang pertama adalah tanda-tandanya dulu. Tanda-tandanya apa? Tahu tanda-tanda stroke? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang namanya otak kita itu biasanya pembuluh darah yang ada di otak kita ini agak spesial. Jadi biasanya otak di sebelah fungsi otak itu, otak di sebelah kiri itu biasanya dia menggerakkan atau ngatur tubuh bagian kita yang sebelah kanan, dan sebaliknya otak yang sebelah kanan kita itu biasanya itu mengatur bagian tubuh kita yang sebelah kiri, seperti itu. Nah, sehingga kalau ada kerusakan di sana, kerusakan spesifik stroke ini biasanya karena di otak kita ada otak kanan dan otak kiri, dan pembuluh darahnya juga masing-masing atau sebelah kanan sendiri, sebelah kiri sendiri, maka biasanya yang terjadi kerusakannya ada di satu bagian saja, sehingga kerusakan otaknya hanya di satu bagian saja juga. Sedangkan kita tahu semua organ, semua aktivitas, semua kegiatan, semuanya yang ada di tubuh kita ini diatur oleh otak kita. Berjalannya, ngomongnya, kemudian sensasi perasaannya, otak kecil juga yang bikin melayang, bikin pusing seperti itu. Untuk mikirnya, untuk ngomongnya. Nah, sehingga kalau misalnya ada kerusakan di pembuluh darahnya, maka kerusakannya atau kemudian gejala yang tampak sifatnya adalah gejala itu tadi, kerusakan separuh, Bapak Ibu sekalian. Apakah separuh jalannya jadi susah, tangan dan kakinya jadi lemah separuh? Apakah misalnya kesemutannya juga kesemutan separuh? Kok tangan saya kok ya jadi agak kebas ya, jadi kesemutan ya, jadi tidak terasa ya, tapi sifatnya separuh, yang kanan saja atau yang kiri saja. Loh, kok kemudian saya jadi nggak bisa ngomong ya? Loh, kok Bapak kok ini jadi kayak orang bengok kan ngomong nggak bisa, ini kok mic-nya agak baterainya habis gitu. Ya. Nah,
Kerusakan yang sifatnya separuh itu menandakan ada kemungkinan ini terkena gejala stroke. Dan satu hal yang spesifik lagi mengenai stroke adalah sifatnya adalah mendadak. Sifatnya adalah mendadak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kejadiannya langsung biasanya. Langsung misalnya bangun tidur loh kok langsung seperti ini gitu. Atau baru pulang dari kerja loh kok kemudian mendadak langsung, apalagi misalnya diikuti dengan gejala sakit kepala seperti itu. Nah, untuk membedakan untuk membedakan stroke yang satu sumbatan dan kemudian yang satu adalah perdarahan tadi yang lebih parah, maka biasanya stroke yang perdarahan ini sebelum kemudian diikuti tadi gejala yang tadi kesemutan separuh, kelemahan separuh tadi datang, itu biasanya diikuti dengan sakit kepala dulu, karena kan pembuluh darahnya pecah di kepala tadi, ada suatu dan darah di kepala kita, pembuluh darahnya pecah, maka pasti sakit kepala sekali. Biasanya diikuti dengan sakit kepala dulu. Tidak pernahnya ini kemudian bapak kok atau ibu kok kemudian keluhkan sakit kepala banget, dan ternyata di tensi, misalnya di rumah ada tensi, loh tensinya tinggi sekali, dan tekanan darah yang tinggi itu yang kemudian biar akibatkan pecahnya pembuluh darah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian menemukan gejala-gejala seperti itu, maka langsung harus segera dibawa ke rumah sakit, karena tidak bisa apabila kemudian ditangani sendiri atau diurut atau kemudian dibiarin dulu gitu. Karena ketika kita berhadapan dengan stroke, Bapak Ibu sekalian, maka kita berhadapan dengan waktu yang singkat. Kalau stroke sumbatan, kita memiliki periode terbaik untuk kemudian melakukan rekanalisasi, biar sumbatannya itu bisa paling tidak sedikit teratasi. Dan ketika kita bertemu dengan stroke perdarahan, maka kita juga sama, kita juga hanya mempunyai waktu yang singkat untuk menghentikan pendarahannya itu sehingga tidak berakibat fatal yang mengakibatkan kematian seperti itu. Nah, kemudian apa toh tandanya? Tandanya sudah tadi ya. Apa toh penyebabnya seperti itu? Kok bisa kita terkena stroke seperti itu? Nah, untuk kemudian penyebab stroke itu ada penyebab yang memang kemudian bisa kita perbaiki, bisa kita modifikasi, dan ada penyebab yang memang kemudian memang secara alamiah memang tidak bisa udah fitrahnya, misalnya umur, usia, jenis kelamin, terus keturunan. Kalau hal-hal kayak gitu memang sudah tidak bisa, memang bawaan seperti itu. Tetapi kalau untuk penyebab yang lain, Bapak Ibu sekalian, misalnya kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, asam uratnya yang tinggi, gula darahnya yang tinggi, stres, kurang istirahat, sukanya marah-marah terus. Nah, ini yang sukanya marah-marah ini harus hati-hati, sukanya marah-marah belum sempat obat stroke, nah bubar. Itu yang bisa diperbaiki gitu. Makanya kemudian perlunya di sini untuk kemudian Bapak Ibu sekalian menjaga asupan apa yang kemudian dimakan, apa yang diperhatikan, bagaimana pola hidup sehatnya, diperhatikan bagaimana istirahat malamnya, diperhatikan pengendalian dibikin pokoknya hidup itu dibikin santai aja gitu. Walaupun memang kadang-kadang susah yang ngomong aja kan belum bisa ngelakoni kok ya, untuk santai itu susah kadang-kadang Bapak Ibu. Tapi memang kemudian seperti itu yang harus kita lakukan sehingga kemudian tekanan darah kita bisa stabil. Kalau Bapak Ibu sekalian kemudian tekanan darahnya memang biasa tinggi, nah ini harus rutin minum obat, harus rutin untuk kontrol, ketemu dokter Pusma, harus stabil tekanan darahnya, obatnya harus diminum. Yang Bapak Ibu sekalian yang kemudian usianya sudah menginjak dewasa, kalau 40 tahun ke atas itu dewasa atau apa ya suster? Lanjut yang sudah
Ya itu tadi, nah maka harus diperhatikan untuk makan pola apa asupan nutrisinya, makanannya, sehingga penyakit-penyakit yang bisa datang biasanya ditimbulkan oleh makanan-makanan yang tidak sehat itu yang bisa menyebabkan stroke bisa bisa dikurangi gitu. Harus diperhatikan, gula darahnya harus dibikin stabil, kemudian kurangin asupan garam biar tekanan darahnya baik, untuk kemudian dijaga asam uratnya tidak tinggi seperti itu. Dan masya Allah, salah satu hal lain juga yang kemudian bisa dilakukan seperti ini, ngumpul-ngumpul seperti ini gitu, untuk kemudian saling berbagi. Kemudian ada kadang-kadang kan kalau ngumpul gini, aku tahu dapat jatah pemeriksaan gratis juga tak? Nah itu bisa ngecek gimana gula darahnya, gimana kolesterolnya. Kemudian olahraga penting seperti ini, akan lebih penting lagi, akan lebih baik lagi kalau tidak dilakukan seminggu sekali kan gitu. Karena kan pembakaran kalori itu kan baik ya kalau misalnya kemudian apa yang kita makan dan kemudian apa yang kita keluarkan itu seimbang, sehingga kalorinya tidak ditumpuk jadi lemak, jadi kolesterol, jadi gula darah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu kali ya yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Atas waktu yang diberikan kepada saya matur nuwun sekali. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam diberikan kesehatan sama Allah SWT. Ya, apa ada pertanyaan? Terima kasih dokter.